Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha pada hari ini? Masih bersama dengan Ustaz Zahrani, kita belajar tematik. Semoga tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak soleh dan solehah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah kalian menonton video, kalian dapat yang pertama menjelaskan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Dan yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi perbedaan pada masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan. Masih ingatkah kalian pada gambar di samping? Gambar di samping adalah gambar tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, pada tahap manakah manusia mengalami pubertas? Ya, benar sekali. Jawabannya yaitu pada masa remaja. Pada masa remaja terjadi masa pubertas. Pada saat ini kalian berada pada fase remaja, yaitu di mana masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun dan masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Masa remaja itu adalah masa di mana kalian memasuki masa pubertas. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, perilaku, pola pikir, dan pematangan fungsi reproduksi. Perubahan pada masa pubertas dipengaruhi oleh hormon yang ada dalam tubuh. Hormon yang dihasilkan laki-laki dan perempuan berbeda, sehingga perubahan yang terjadi pada masa pubertas juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Biasanya anak perempuan memasuki masa pubertas lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Masa pubertas secara umum dapat dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, nilai gizi makanan, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga keturunan atau faktor genetik. Nah, pada nilai gizi makanan, kandungan gizi saat ini tentunya lebih baik dari zaman dahulu, dan inilah yang mempengaruhi masa pubertas. Bahkan menurut penelitian, junk food dan fast food dapat mempercepat masa balik seorang anak. Karena makanan tersebut mengandung hormon pertumbuhan yang seringkali disuntikkan pada hewan, seperti ayam. Faktor kedua yaitu lingkungan. Lingkungan juga dapat mempengaruhi masa balik seorang anak. Jika kita berada pada lingkungan yang baik, maka kita tumbuh dewasa sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kita. Begitu pula sebaliknya. Jika kita berada pada lingkungan dengan gaya hidup dan pergaulan yang kurang baik, maka kita akan tumbuh dewasa lebih cepat dan mempercepat masa balik. Faktor yang ketiga yaitu keturunan atau faktor genetik. Nah, ini juga sangat mempengaruhi masa pubertas kita ya. Orang tua akan menurunkan faktor genetik pada anaknya. Jika orang tua kalian lebih cepat mengalami masa pubertas, bisa jadi kalian akan mengalami yang sama lebih cepat masa pubertasnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pada masa pubertas. Jadi pada masa pubertas terdapat 2 perubahan. Di antaranya yaitu ada perubahan utama atau yang disebut primer, dan yang kedua perubahan fisik yang disebut sekunder. Perubahan utama atau primer terjadi di dalam tubuh, sehingga ciri-cirinya tidak tampak pada tubuh. Sedangkan perubahan fisik atau sekunder terjadi di luar tubuh, sehingga ciri-cirinya dapat diamati. Ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki, perubahan primernya ditandai dengan terjadinya mimpi basah. Kemudian perubahan fisik pada laki-laki yaitu tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan, tumbuh kumis dan jakun, dada terlihat bidang, suara berubah menjadi lebih berat, kulit berminyak dan berjerawat. Nah, ciri-ciri masa pubertas perempuan. Perubahan primernya ditandai dengan menstruasi atau haid. Nah, selanjutnya perubahan fisik pada perempuan,
tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan, payudara mulai membesar, pinggul melebar, kulit berminyak dan berjerawat. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri pada masa pubertas laki-laki dan perempuan. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang harus kalian lakukan pada masa pubertas? Pastinya, pada masa pubertas kita harus mengisi hari-hari kita dengan kegiatan yang positif. Nah, Ustazah mau ngasih tahu nih tips sukses pubertas. Kalian mau tahu nggak? Oke, tips sukses pubertas. Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang lebih mengerti. Yang ketiga, selalu berpikiran positif dan melakukan kegiatan yang positif. Yang keempat, kembangkan hobi dan bakatmu. Yang kelima, banyak membaca buku. Dan yang keenam, pilih teman atau pergaulan yang baik, karena kalian itu pada masa mencari jati diri. Jadi jangan sampai salah pergaulan ya, berteman dengan teman yang mengajak hal-hal positif. Nah, apabila kalian sudah memasuki masa pubertas atau masa balik, tandanya kalian sudah menanggung segala akibat dari perbuatan kalian sendiri. Jika kalian berbuat baik, maka kalian akan mendapatkan pahalanya. Tetapi sebaliknya, jika kalian melakukan perbuatan yang buruk, maka kalian akan mendapatkan dosa. Kalian sebagai anak soleh dan solehah yang sudah mengalami akil balik, hendaknya belajar sopan santun dan lebih berhati-hati dalam bertindak ya. Seperti dalam Quran Surah An-Nur ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jadi, kalian dianjurkan untuk meminta izin lebih dahulu sebelum melakukan sesuatu sebagai wujud tindak kehati-hatian. Nah, mari kita jaga akhlak dan sopan santun agar mudah terbentuk menjadi anak soleh dan solehah. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan perbanyak doa agar kita dapat bertatap muka kembali dengan kondisi yang aman. Amin. Marilah kita tutup dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Serta doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.